Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di channel Jala Sutra Durmanggala. Kali ini kita akan membahas tentang aspek legal dan legislasi dalam pelayanan dan praktik kebidanan pada mata kuliah etiko-legal. Adapun latar belakang sistem legislasi tenaga bidan Indonesia atau payung hukumnya adalah yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah upaya pembangunan nasional, yaitu pembangunan di segala bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Jadi itu adalah dasar dari sistem legislasi yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan. Kemudian ada peningkatan SDM dan visi pembangunan kesehatan Indonesia Sehat. Itu adalah latar belakang atau dasar hukum sistem legislasi tenaga bidan di Indonesia. Sekarang kita beralih ke otonomi bidan dalam pelayanan kebidanan. Otonomi bidan ini maksudnya hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh bidan secara mandiri. Yang pertama adalah akuntabilitas bidan, hal yang sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Jadi akuntabilitas itu adalah pengakuan atau kompetensi bidan karena ini berhubungan dengan keselamatan jiwa baik ibu maupun bayi. Kemudian yang kedua, semua yang dilakukan bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence base. Jadi praktik atau kegiatan atau pelayanan maupun asuhan yang dilakukan oleh bidan ini berbasis kompetensi bidan dan didasari suatu evidence base. Evidence base ini maksudnya adalah kajian-kajian yang dilakukan secara ilmiah. Jadi bukan berdasarkan suatu mitos, tetapi berdasarkan suatu fakta dari hasil penelitian. Kemudian akuntability diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. Jadi profesi bidan ini ada hukum atau undang-undang maupun peraturan pemerintah maupun menteri yang mengatur batas-batas wewenang organisasi atau batas-batas wewenang profesi bidan. Bagaimana upaya dalam peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan? Yaitu yang pertama melalui pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan yang formal maupun informal. Kemudian pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi sekarang ilmu-ilmu kebidanan itu banyak sekali sudah dilakukan penelitian sehingga banyak sekali sekarang teknologi-teknologi dalam asuhan kebidanan. Kemudian dengan akreditasi. Ya, akreditasi ini maksudnya institusi-institusi yang melaksanakan pendidikan kebidanan itu sekarang wajib melakukan akreditasi. Kemudian sertifikasi. Nah, sertifikasi ini maksudnya bidan atau personal bidan itu sebelum diberikan kewenangan untuk melakukan praktik harus melakukan sertifikasi. Kemudian registrasi. Registrasi ini adalah pencatatan yang dilakukan di pusat atau di pengurus pusat IBI, di mana nanti setelah tamat adik-adik bidan itu harus melakukan registrasi di melalui masing-masing kabupaten, kemudian ke provinsi, selanjutnya provinsi meneruskan ke pusat. Kemudian uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini bagi adik-adik diploma 3 kebidanan itu akan dilaksanakan nanti di akhir pendidikan dan dilakukan secara nasional. Kemudian yang terakhir adalah lisensi. Lisensi ini adalah pemberian sertifikat ataupun istilahnya adalah surat izin, baik itu melaksanakan praktik maupun surat izin sebagai bidan. Selanjutnya kita beralih ke legislasi. Ya, pengertian legislasi menurut Lieberman tahun 1970 adalah ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. Jadi ini ada ketetapan hukum ini ada maksudnya adalah ada surat
yang memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan memang berhak untuk melakukan tindakan yang dimaksud dalam surat itu. Kemudian lisensi adalah pemberian izin praktik sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk meyakinkan klien. Jadi lisensi seperti yang pada slide sebelumnya saya jelaskan bahwa ini adalah surat izin, ya, surat izin baik praktik maupun surat izin untuk bidan yang diberikan kalau misalnya adik-adik bidan nanti mau melaksanakan praktik, itu harus ada surat izin praktik bidan atau SIPB. Kemudian deontologis atau tugas adalah keputusan yang diambil berdasarkan keterikatan atau berhubungan dengan tugas. Jadi ini adalah pengertian dari tugas. Kemudian hak. Hak itu adalah keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan. Jadi ada hak asasi manusia itu yang memang dibawa sejak kita lahir. Kemudian ini adalah hak yang berdasarkan dengan keprofesian. Jadi misalnya kita bekerja sebagai bidan, kita mempunyai hak untuk dihargai, baik itu dari jasa maupun dari sosial. Kemudian institusionis itu adalah keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnya. Kemudian beneficiensi itu adalah keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan klien, ya. Jangan keputusan yang diambil menguntungkan bidannya, tetapi lebih menguntungkan kepada klien atau pasien. Kemudian malefisiensi adalah keputusan yang diambil itu merugikan pasien. Jadi ada malefisiensi. Kemudian malpraktek atau lalai. Gagal melakukan tugas atau kewajiban kepada klien, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar, melakukan tindakan yang mencederai klien, dan klien cedera karena kegagalan melaksanakan tupoksi. Kemudian malpraktek terjadi karena ceroboh, lupa, gagal mengkomunikasikan dengan klien. Legislasi. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Kemudian peran legislasi adalah menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan kepada profesi itu sendiri. Kemudian pemberian pelayanan profesional. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Jadi seorang bidan melakukan kegiatan pelayanan kebidanan itu, di samping klien yang diberikan pelayanan itu dilindungi oleh hukum, juga bidan itu sendiri dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, sertifikasi adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non-formal. Nah, adik-adik juga akan melakukan sertifikasi nanti setelah menyelesaikan pendidikan. Tujuannya adalah melindungi masyarakat pengguna jasa profesi, kemudian meningkatkan mutu pelayanan dan pemerataan serta peluasan jangkauan pelayanan. Tujuan khusus dari sertifikasi adalah menyatakan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan perilaku atau kompetensi beserta pendidikan tambahan. Kemudian menetapkan kualifikasi dan lingkup kompetensi beserta pendidikan tambahan. Dan yang ketiga adalah memenuhi syarat untuk mendapat nomor registrasi. Jadi setelah nanti sertifikasi, setelah kalian akan mengikuti uji kompetensi, akan mendapatkan sertifikat kompetensi, kemudian melalui sertifikat kompetensi ini akan dilakukan registrasi.
Kita berlanjut ke registrasi. Registrasi ini adalah sebuah proses di mana tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik. Proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesi. Dengan teregistrasinya, maka mendapatkan hak untuk minta izin praktek setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi. Tujuan umum dari registrasi adalah melindungi masyarakat dari mutu pelayanan profesi, kemudian tujuan khususnya adalah meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Kemudian yang kedua, meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam menyelesaikan kasus malpraktik. Kemudian yang ketiga, mendata jumlah dan kategori melakukan praktek. Bagaimana cara pemrosesan untuk registrasi? Kalau dulu begitu lulus bidan itu mengajukan permohonan dan mengirim kelengkapan registrasi kepala dinas masing-masing, kepala dinas kesehatan di mana institusi berada untuk memperoleh SIB atau surat izin bidan paling lambat 1 bulan setelah menerima ijazah. Dan ini biasanya dilakukan secara kolektif oleh institusi yang menyelenggarakan pendidikan bidan. Nah, untuk sekarang SIB itu namanya sekarang adalah STR. Itu adalah begitu adik-adik calon bidan lulus pendidikan kemudian mengikuti uji kompetensi secara nasional, setelah lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi atau Serkom. Nah, dengan sertifikat kompetensi ini secara kolektif institusi akan mendaftarkan lulusannya untuk melakukan registrasi ke pusat. Nah, setelah di pusat diproses, maka akan keluarlah surat tanda registrasi atau STR. Nah, kelengkapan untuk mendaftar untuk registrasi adalah fotokopi ijazah yang terakhir, misalnya minimal sekarang diploma 3 ya. Kemudian surat permohonan penerbitan STR biasanya dilakukan secara kolektif. Kemudian fotokopi fotokopi Serkom ya, yang benar fotokopi sertifikat kompetensi. Kemudian pas foto 4x6 latar merah 3 lembar. Kemudian setelah STR ini keluar, itu berlaku 5 tahun dan dapat diperbaharui dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan merupakan dasar untuk penerbitan jika memang bidan-bidan ini ingin praktik untuk penerbitan surat izin praktik bidan. Kemudian cara pengiriman berkas ini dapat diserahkan ke MTKP provinsi masing-masing yang sudah dibentuk. Selanjutnya MTKP akan menyampaikan ke MTKI pusat. Jika MTKP provinsi belum siap, dapat diserahkan langsung ke MTKI dengan tembusan surat dan lampiran ditujukan kepada Ketua MTKI pusat. Selanjutnya, lisensi merupakan proses administrasi yang dilakukan pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik tenaga profesi yang telah terregistrasi untuk melakukan pelayanan mandiri. Nah, lisensi yang dimaksud untuk profesi bidan adalah surat izin praktik bidan. Jadi yang sudah mempunyai STR bisa nanti melakukan praktik dengan mengurus surat izin praktik bidan. Tujuan umum lisensi adalah melindungi masyarakat dari pelayanan profesi. Kemudian tujuan khususnya adalah memberi kejelasan batas wewenang dan menetapkan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam melakukan praktik secara mandiri. Aplikasi lisensi. Lisensi yang dimaksud adalah surat izin praktik bidan, itu merupakan bentuk aplikasi dari lisensi bidan. SIPB merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang sekarang adalah Kementerian Kesehatan kepada bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kemudian
SIPB diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota. Apa persyaratan untuk mengurus SIPB? Yaitu yang pertama, fotokopi STR yang masih berlaku, kemudian fotokopi ijazah bidan. Kalau menurut Undang-Undang Kebidanan yang terbaru itu minimal profesi. Nah, sementara masih berlaku minimal D3, itu masih boleh. Kemudian surat persetujuan dari atasan jika yang bersangkutan bekerja di suatu institusi. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter, pas foto, dan yang terakhir adalah rekomendasi dari organisasi profesi tempat dari bidan yang bersangkutan untuk mengajukan lisensi. Rekomendasi dari profesi diberikan setelah dilakukan uji kompetensi terhadap bidan yang bersangkutan, kemudian keilmuan, keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik. Kemudian SIPB atau surat izin praktek bidan berlaku selama SIB atau surat izin bidan atau STR belum habis masa berlakunya dan kemudian dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali. Baik adik-adik, demikian untuk aspek legal dan legislasi dalam pelayanan kebidanan pada mata kuliah etiko-legal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan berikan komentar di kolom komentar, isi nama, NIM, dan komentar yang kalian berikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.